Om Swastiastu. Saya Idepan Ditempu Siwa Buddha Daksa Dharmita akan memberikan suatu renungan tentang filsafat hidup sebagai manusia. Manusia memiliki akal budi, yaitu kecakapan untuk menciptakan alat-alat kerja bagi dirinya dan secara bebas dapat mengubah-ubah pembuatan alat kerja atau instrumennya itu. Akal mensyaratkan manusia untuk mengubah-ubah pembuatan instrumennya itu. Akal juga dapat mensyaratkan manusia untuk menyadari dirinya sendiri untuk kepentingan pribadi personalnya. Akan tetapi akal tidak dapat dipakai untuk apa? Menyelami inti hakikat yang sebenarnya dari realitas dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena akal adalah hasil evolusi perkembangan, yaitu perkembangan dalam rangka proses hidup dan kehidupan ini. Akal timbul karena apa? Penyesuaian manusia dalam kesehariannya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan akalnya manusia dapat menyesuaikan diri dengan dunia alam sekitarnya. Oleh karena itu, akal memiliki fungsi yang praktis. Itulah sebabnya akal tidak dapat menyelami hakikat yang sebenar-benarnya dari segala realitas kenyataan yang ada. Dalam hidup yang praktis, akal harus dipergunakan dalam pengertian guna mengabdikan perubahan-perubahan itu, dan perubahan-perubahan itu mungkin tidak akan terjadi dalam perubahan itu sendiri. Padahal definisi itu adalah suatu gagasan yang tak bergerak sama sekali, yang telah membeku, yang akhirnya mendekonstruksi hakikat dari kenyataan yang diformulakan dalam definisi itu. Kerja akal sama seperti kerja alat potret dalam HP kita. Gimana? Yang mengabdikannya gerak-gerik yang dipotret dalam gamar yang mati beneran itu, bukan mati suri, mati benar, mati yang sebenar-benarnya, merupakan sebuah materi yang memang benar-benar material. Oleh karena itu, akal berguna sekali bagi pemikiran ilmu fisika, ada mekanika, ada termodinamika, tetapi tidak berguna bagi penyelaman ke dalam hakikat segala sesuatunya apa yang disebut dengan ilmu
aparawidya. Dalam kenyataan, dalam kesunyatan itu, dalam niwerti kedarman, guna menyelamati hakikat segala sesuatunya dari kenyataan, maka diperlukan suatu imajinasi, diperlukan alam pikiran bawah sadar. Bagaimana kita bisa menembus alam pikiran bawah sadar kita melalui meditasi yang rutin, meditasi yang intens. Itu sudah termaktub dalam sabda suci yang Maha Purusa dalam kitab Rigveda maupun Yajurveda. Segala kenyataannya diperlukan suatu apa? Memori yang besar, intuisi, yaitu suatu tenaga, kekuatan supranatural yang disebut dengan tenaga prana, non jasmani, hanya rohani. Suatu kecakapan yang dapat melepaskan diri dari akal itu sendiri. Kecakapan untuk menyimpulkan serta meninjau dengan sadar. Intuisi adalah naluri yang telah mendapatkan kesadaran, unconsciousness, kesadaran, consciousness, mendapat self understanding, mendapat penyadaran diri yang telah dicakapkan atau dipermulakan untuk memikirkan sasaran-sasaran serta memperluas sasar-sasaran itu menurut kehendak, kebutuhan sendiri tanpa batas. Intuisi adalah suatu bentuk pemikiran yang berbeda dengan pemikiran akal sehat itu sendiri. Sebab pemikiran intuisi bersifat dinamis, dinamika, fleksibel, universal. Niwerti kedarman. Fungsi intuisi di sini adalah untuk mengenal jati diri, hakikat inti sari personal dalam kehidupan ini atau dalam manusia pribadi yang disebut dengan aku, dengan lebih murni dan untuk mengenal hakikat seluruh kenyataan realitas yang ada. Hakikat intisari mendalam sampai ke akar-akarnya, redik-rediknya, baik dari aku maupun dari seluruh realitas yang ada. Oleh suatu intuisi dilihat sebagai kelangsungan sebuah kemurnian, purification atau mass purification yang keadaannya berbeda dengan dimensi waktu, dimensi ruang yang dikenal dengan akal budi itu sendiri. Akal jikalau ingin mengerti keadaan suatu kenyataan realitas, umpamanya sebagai seekor binatang, kenyataan itu adalah analisa sendiri, dibongkar, didekonstruksi, yang ada banyak unsur-unsur yang masih false. Untuk yang satu dibedakan dengan yang lainnya, dipisahkan dari yang lain, dan ditempatkan yang satu di samping yang lain, serta sesudah yang lain itu ada yang lain lagi. Artinya akal memikirkan kembali unsur-unsur itu dalam ruang dan dimensi waktu. Kerja akal yang demikian kita sebut sebuah suatu metafisis
yang hakiki. Metafisis dari fenomena di dalam nomena itu sendiri. Apa yang disebut dengan kerja daripada pikiran dalam suatu kamera HP kita sendiri. Di dalam HP kita terdiri dari bermacam-macam, bisa digunakan bermacam-macam menilai gambar rusak atau baik. Mereka hanya berdiri sendiri, yang lepas daripada nediada yang lainnya. Terpisah dalam ruang, dimensi, dan waktu. Yang satu persatu tidak bergerak, juga yang bergerak. Oleh karena itu, pada dirinya, entah satu persatu atau bersama-sama, komunal tidak dapat menggambarkan gerak itu sendiri. Tetapi jikalau itu misalnya kita putar, kita buka kembali dengan kecepatan acceleration yang cukup, gambar-gambar dinamika itu, fenomena itu akan dipertunjukkan yang satu sesudah dengan yang lainnya. Maka gambar-gambar itu akan memberikan hayalan suatu gerak yang jelas. Demikianlah akal bekerja sebagai suatu metafisis grafis. Pengertian waktu seperti ini dipakai juga dalam ilmu-ilmu yang pasti, ilmu-ilmu alam, yaitu bahwa waktu adalah suatu deretan saat-saat yang sama dalam suatu yang berbeda. Tidaklah demikian kerja intuisi, baik yang terjadi di dalam kesadaran maupun di dalam kenyataan di luar kesadaran. Consciousness dan unconsciousness, semuanya dilihat dari sebagai the mesh of the purification atau kelangsungan yang sangat murni seperti emas 24 karat, di mana pada masa lampau, pada masa kini, pada masa depan future saling berpaduan. Sam yogo, sam jenana. Di situ kita saling keterkaitan, mewujudkan suatu kesinambungan, suatu realitas yang tak bisa dipisah-pisahkan, yang menciptakan suatu terus perubahan dinamika, yang menciptakan hal-hal yang baru, the new religion. Dengan demikian, intuisi menunjukkan bahwa segala kejadian terjadi dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dalam pergaulan. Pergaulan hidup membawa suatu swadharma tersendiri. Oleh karena itu, dalam ilmu sosiologi, pandangan masyarakat timbul sebagai suatu hidup yang tertib, unsur-unsur tertib yang hidup yang harus tertib. Bagaimana teori dari Talcott Person? Harus tertib, harus teratur, tidak ada usikan. Timbullah semacam swadharma yang mewajibkan suatu pribadi personal menyesuaikan di bawah pengawasan tertib hukum persekutuan dharma sastra itu sendiri. Masyarakat sosial menentukan cara hidup para anggota-anggotanya. Kemana dibawa para anggota-anggotanya itu sebagai pemimpin yang berhati manusiawi. Tetapi sekaligus masyarakat itu juga membantu orang untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sendiri. Tuntunan-tuntunan dalam
oleh pemimpin-pemimpin harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Tidak boleh ada hegemoni. Apa yang diperlukan oleh manusia itu sendiri. Adapun yang menjadi dasar swadharma itu adalah naluri sosial, pada dasarnya sesuai dengan keadaan masyarakat yang terhegemoni itu atau yang ditutup itu, yaitu lebih kurang tanpa gerak, sangat statis sekali. Di samping etika moral, tertutup ada moral yang terbuka, yang bersifat mutlak, yang berlaku bagi seluruh umat manusia di jagat raya ini. Dasar etika moral, hukum moral terbuka untuk naluri sosial, melainkan kebebasan yang prema cinta kasih, karuna, metri, mudista, upeksa. Etika moral terbuka ini dilaksanakan oleh pemikir-pemikir, tokoh-tokoh yang besar di segala zamannya. Pada dasarnya etika moral, hukum-hukum moral ini memang berbeda sekali dengan moral-moral yang sangat tertutup, karena swadharma bersumber dari semangat cinta kasih prema bakti, suatu usaha untuk mencapai kemajuan, progres yang sasarannya tidak dapat diabadikan dalam pengertian-pengertian definisi yang terbatas, tetapi jiwa dan harus membuka dirinya bagi moral itu sendiri, tetapi juga dapat menutupi dirinya terhadap moral itu sendiri. Demikian renungan tentang teologi Hindu Brahma Widya mengenai filsafat hidup manusia Hindu secara umum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi umat sedharma yang Pandita kasih dan cintai. Mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang menyelimet, kata-kata yang kurang dimengerti. Maafkan, sekali lagi maafkan. Mohon pamit. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semua pikiran baik datang dari segala arah. Sawista pascatat, sawita purastat, sawita utaratat, sawita daratat, sawita suatu sarwotatim, sawita narasatam dirgamahayu. Semua yang Maha Pencipta hamba-Mu niscaya dilindungi dari arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan, dan semua arah. Saya diberikan suatu kekuatan dan lebih lama menikmati sinar mentari matahari. Dirga Yuso awet urip. Diberi kekuatan hidup dan umur panjang sesuai dengan titah tuduh yang widiwasa. Selamat nyangre rerainan suci Galungan lan Kuningan. Rahayu.
Rahayu, rahayu.